اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. فدعائي وابتهالي شاهدون لي بافتقاري. فلهذا السر أدعو بيساري وعساري. فلهذا السر أدعو بيساري وعساري. أنا عبد شرف فخري ضمن فقري واضطراري. يا إلهي وملكي أنت تعلم كيف حالي. يا إلهي وملكي أنت تعلم كيف حالي. وبما قد حل قلبي من هموم واستغلالي. فتدركني بلطف منك يا مولى الموالي. فتدركني بلطف منك يا مولى الموالي. يا كريم الوجه غثني قبل أيام اختباري. والحمد لله رب العالمين. Cek, 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 cek. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah wa kana bi ni'matin fa min Allah. Bismillahi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Wa uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man istana bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi wa akhrijna bi nuril fahmi wa qah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa anshurna ma'a khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alim wa ta'lim wa tadabbur wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wa ibadah wa istifadah wa hasa 'ala tanasuki bi kitabillahi wa sunnati nabiyhi wa dalalata 'ala khairi ibtigha'a 'ala qurbillahi wa mardhatihi. Para muslimin pun jamaah Masjid Islam Mubarakah ingkang dimulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah bolan kanjenengan sedheripun saged pinaringan sehat lan sempat sehingga pakempang wonten baru punika boten tentang angan setunggal menapa. Kembali berkelulan panjenengan mengingatkan diri semoga kita termasuk di antara
thoriqan ilal jannah. Biyanton ingkang mlampah tumuju dalam ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan di dunia, tidak hanya di dunia tapi sampai nanti menuju surga ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lajeng nawasulun perolan panjenengan wonten batu punika terkhusus pada babagan fikih. Wonten sebuah hadis walaupun riwayatnya dhaif tapi disebutkan dalam kitabnya Imam Al-Ghazali, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Hadisnya niko berbunyi bahwa khairu dinikum aisaraha, sebaik-baik agama kalian adalah yang paling mudah. Wa afdalu ibadatikum al-fiqhi, dan seutama-utama ibadah kalian itu adalah dengan ilmu fikih. Terus Kanjeng Nabi niko nalikaken yang namanya ibadah itu yang paling baik adalah yang paling mudah. Lalu ibadah yang paling afdol adalah dengan ilmu fikih. Berarti nek kula panjenengan naos ilmu fikih niko sak janjane dadosaken ibadah itu justru akan semakin mudah. Nah, mungkin panjenengan enten ingkang ngira bahwa Gus, kita ingin ngaji fikih nanti akhirnya tahu halal haramnya, boleh dan tidaknya, itu kan akhirnya jadi lebih susah. Nah, ternyata boten. Justru ketika kalian panjenengan itu ngerti ilmunya, akhirnya tahu bagaimana cara mengatasinya. Kan boten gitu. Kita ini ngerti ilmunya, paham ilmunya, maka akan lebih mudah untuk memahami, melakukan apa yang ingin kita kerjakan. Contoh, panjenengan misalkan ada dua kunjungan. Yang satu panjenengan tahu bahwa itu adalah racun, yang kalau panjenengan minum maka panjenengan akan mati. Yang satunya panjenengan tidak tahu isinya apa. Nah, kira-kira kita akan lebih mudah menghindari mana? Yang jelas isinya racun atau yang tidak diketahui isinya apa? Kita akan lebih mudah mengetahui dan menghindari yang jelas isinya racun. Adapun yang isinya belum jelas ini, dia mungkin terlihat tidak bahaya, tapi bisa jadi lebih bahaya daripada minuman yang isinya racun. Nah, ilmu fikih itu gimana? Karena dengan ngerti ilmu fikih, kita itu ngerti mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana yang menjadi rukun, mana yang tidak rukun, mana yang jadi syarat, mana yang tidak jadi syarat, mana yang termasuk mubtilat yang membatalkan, mana yang tidak termasuk mubtilat, atau mana yang tidak termasuk hal-hal yang membatalkan. Jadi panjenengan ampun beranggapan kita ngaji fikih maka ibadahnya jadi tambah kuat. Justru karena ngerti fikih jadi ngerti mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, ini insya Allah kita akan memasuki bab baru daripada kitab Safinatun Najah yang menitobak tentang arkanul imani sittatun. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Faslun utawi iki fasal. Arkanul imani pira-pira rukune iman sittatun iku ana. Nah, rukun iman itu sebagaimana ingkang kula panjenengan yakini ada berapa? Ada 6. 6 ini insyaallah semuanya panjenengan hafal. Insyaallah. Yang pertama rukun iman kepada Allah. Nomor kali malaikat. Nomor 3 nomor sekawan Nabi dan Rasul. Nomor 5 hari akhir. Nomor 6 kepada takdir. Dan ini insyaallah akan dibahas dengan detail fikih-fikih terkait tentang rukun iman itu bagaimana. Nah, arkanul imani sittatun, rukun 6 itu ada 6. Nah,
Al-iman, iman itu secara bahasa adalah at-tasdiq atau membenarkan. Jadi yang disebut sebagai iman itu berarti dengan membenarkan. Panjenengan beriman kepada Allah berarti tasdiqun billah, membenarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan beriman kepada kitab-kitabnya Allah berarti tasdiqun bi kutubihi. Panjenengan membenarkan isi daripada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun secara syar'i atau secara istilah, makna iman adalah iqbalul qalbi, penerimaannya hati, wa il'ani, dan perasaan longgarnya, lima ulima, terhadap apa-apa yang diketahui biddarurati, dengan secara pasti, annahu, bahwa sesungguhnya perkara-perkara ini min dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang disebut sebagai rukun iman atau iman secara bahasa itu adalah iqbalul qalbi, ada penerimaan di dalam hati. Apabila kemarin kita ceritakan cerita tentang Arab Badui yang masuk Islam di dalam Quran surat Al-Hujurat. Orang-orang Arab Badui ada beberapa yang mereka memasuki Islam, lalu mereka mengatakan bahwa ladil a'rabu qalu amanna. Ada orang-orang Arab Badui, mereka masuk Islam lalu mereka berkata amanna, kami beriman kepada Allah. Lalu apa yang kemudian Allah perintahkan kepada kanjeng Nabi? Qul lam tu'minu, katakan bahwa kalian belum beriman. Kalian belum beriman. Kenapa kok belum beriman? Walamma yadkhulul imana fi qulubikum, karena iman itu belum masuk di dalam hati. Jadi iman itu ada kaitannya dengan iqbalul qalbi. Hati kula panjenengan itu nampi. Kalau cuma sekedar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia Islam tapi belum iman. Dia muslim tapi belum mukmin. Makanya kalau kita buka di dalam Quran itu banyak sekali pujian Allah kepada orang-orang yang beriman. Contoh, ketika Allah menyebutkan innalladzina amanu wa 'amilus shalihat, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bukan kok innalladzina aslamu wa 'amilus shalihat, bukan orang-orang yang Islam dan beramal saleh. Berarti engkang naminipun iman dan Islam itu levelnya berbeda. Orang Islam maka dia belum tentu beriman, tapi kalau beriman dia sudah pasti Islam. Iqbalul qalbi, penerimaan hati, wa id'anihi, dan perhatiannya hati, dan hati merasa bahwa apa yang dia yakini itu adalah penting. Nah, maka Nabi Muhammad SAW itu sangat-sangat memperhatikan antara keimanan dengan aktivitas sehari-hari seseorang yang mengaku dia telah beriman. Misalnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka pasti dia kalau berbicara antara bicara yang baik atau diam. Nah, kenapa Allah kaitkan iman dengan akhlak, iman dengan bicara yang baik? Karena orang yang sudah beriman itu pasti punya il'an, punya perhatian dengan keimanan yang dia miliki, bahwa kalau dia iman pasti akhlaknya baik. Sampai-sampai Allah berikan permisalan di dalam Quran surat Ibrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Apakah engkau tidak melihat Allah memberikan permisalan sebuah kalimat yang baik? Nah, kalimat yang baik ini
kalimat thayyibah kata para ulama adalah kalimatul la ilaha illallah. Kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalimatnya orang-orang beriman. Kasyajaratin thayyibah, sebagaimana layaknya pohon yang bagus, pohon yang indah. Nah, pohon yang indah ini ciri-cirinya gimana? Asluha sabitun, akarnya kuat di tanah, wa far'uha fis sama, cabang-cabangnya menghiasi langit. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'irni rabbiha, dan setiap pada masa waktu panen buahnya itu manis untuk dimakan. Nah, kalimat yang baik itu seperti ini, keimanan yang baik itu seperti ini, menghasilkan buah yang manis. Maka orang yang beriman, betul kalau dia beriman, dia punya perasaan ilham, punya perhatian dengan keimanan yang dia rasakan. Atau dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan, salasun, 3 hal, man kunna fihi, yang dimana kalau kita di dalamnya wajadah halawatul iman, panjenengan akan menemukan manisnya keimanan. Nah, ini panjenengan ngerasakan iman itu pinter-pinter pahit atau manis. Iman itu yang panjenengan rasakan sekarang kira-kira manis atau pahit? Rugus, ajimato, manis tapi kok terdiri pulau kok ini lebih pahit-pahit ini misalnya. Nah, ada 3 hal yang kita kalau melakukan 3 hal ini maka kita pasti merasakan manisnya keimanan. Apa 3 hal ini? 1, bahwa an yakunallah wa rasulahu, hendaklah Allah dan Rasulnya ahabba ilaihi mimma siwahuma, lebih dia cintai daripada selain darinya. Jadi Allah dan Rasulnya ini harus yang paling kita cintai. Yang kedua, wa an la yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, tidaklah kita mencintai seseorang kecuali kita cintai karena Allah. Panjenengan misalkan cinta garwanipun panjenengan, ampun kok amargi garwanipun panjenengan ayu, atau amargi garwanipun panjenengan sugih, tidak. Tapi cinta dengan istri, cinta dengan anak karena cinta kita kepada Allah. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri, dan dia benci ketika dikembalikan kepada kekufuran, karena yang roha an yuktifa finna, sebagaimana dia benci ketika dilempar kepada api yang panas. Panjenengan misalkan wonten mawa api yang menyala-nyala, lalu panjenengan dijorong ning kandhane panjenengan dari belakang, kira-kira panjenengan mau atau tidak? Kita tidak mau kan? Nah, betapa kita bencinya kepada maksiat, kepada kekufuran itu harusnya sama sebagaimana ketika kita tidak mau didorong kepada api yang panas. Nah, kalau panjenengan melihat maksiat itu belum seperti panjenengan melihat api yang panas, itu berarti belum merasakan manisnya iman. Paham ya? Kalau kita belum melihat maksiat sebagaimana kita melihat api yang panas tadi, itu berarti kita belum merasakan manisnya keimanan. Tapi kalau kita sudah melihat maksiat sebagaimana kita melihat api yang panas, nyedak wae lega, maka berarti kita sudah merasakan halawatul iman, manisnya keimanan. Wa il'anihi lima ulima bid-darurah, perhatian kita terhadap apa-apa yang diketahui secara pasti annahu min dini Muhammad, bahwa hal ini termasuk di antara bagian daripada agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada 6. Yang pertama adalah an-tu'mina billah. Kita diminta untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, beriman kepada Allah ini bagaimana? Beriman kepada Allah itu adalah kita meyakini bi annallaha subhanahu wa ta'ala mawjudun.
Allah itu zat yang wujud, Allah itu zat yang ada. Bahkan para ulama ahli kalam itu mengatakan Allah itu wajibul wujud, zat yang wajib ada. Kalau Allah tidak ada, maka seluruh alam semesta ini tidak ada. Kalau kata orang-orang Arab Badui itu al-ba'ratu tadullu 'ala al-batil. Kalau ada kotoran unta, maka menunjukkan ada yang membuat kotoran untanya. Atau kalau ada kotoran unta, berarti pada unta ada unta yang dia mengeluarkan kotorannya. Kalau panjenengan lihat alam semesta ini, maka panjenengan bertanya, kira-kira alam semesta ini siapa yang menciptakan? Ada bumi, ada matahari, ada bulan, ada berbagai planet, ada nebula, ada galaksi, ada universe. Semua alam semesta ini siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala, wajibul wujud. Dan kalau kita berpendapat sebagaimana teorinya orang-orang yang ateis bahwa alam semesta ini tidak ada yang menciptakan, alam semesta ini ada dengan sendirinya, akan terjadi yang namanya tasalsul. Apa itu tasalsul? Tasalsul itu adalah misalkan bumi diciptakan karena kejadian bertumbuhnya matahari misalkan. Dan nanti bertumbuhnya matahari karena apa? Nah, tasalsul itu adalah ketika alasan terjadinya sesuatu ditarik ke belakang dan tidak ada wujudnya, itu namanya tasalsul. Pasti akan ada titik di mana zat yang menciptakan itu tidak diciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mikir karpet kita, karpet kita dibuat oleh pengrajin. Pengrajin siapa yang menciptakan? Oh, dilahirkan oleh kedua orang tuanya. Lalu kedua orang tuanya siapa yang menciptakan? Simbahnya. Simbahnya siapa yang menciptakan? Buyutnya. Buyutnya siapa yang menciptakan? Kalau kemudian kita berpikir bahwa alam semesta ini terjadinya begitu saja tanpa ada yang menciptakan, ini akan terus kita tarik mundur sampai tidak ketemu titik akhirnya, dan ini tidak mungkin. Pasti ada titik di mana titik tersebut zat yang wajib ada yang menciptakan berbagai hal, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu mawujud. Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Bahkan para ulama itu sampai mengatakan bahwa nisbatus sani, kalau ada dua itu binisbatil wahid. Ada dua itu karena ada satu. Ada dua karena ada satu. Ada tiga karena ada dua. Dua karena ada satu. Kalau tidak ada angka satu, maka yang dua dan yang ketiga tidak ada. Dan ini logika sederhana. Kenapa Allah itu ada? Karena tadi kalau tidak ada yang satu, maka tidak ada yang dua. Wa annahu wahidun fi dzatihi, dan Allah itu zatnya adalah satu. Allahu ahad. Allah itu adalah satu, tiada duanya. Wa sifatihi, dan dengan berbagai sifatnya. Wa af'alihi, dan kemudian af'alnya. Fa'al lima yurid, Allah berkehendak untuk melakukan apapun yang ingin Allah kerjakan. La syarika lahu fil uluhiyah, tidak ada serikat bagi Allah dalam ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hiya, yang dimaksud uluhiyah itu adalah istihqaqul ibadah, zat yang layak untuk disembah. Wa annahu yajibu lahu ta'ala kullu kamalin yaliqu bi dzatihi uluhiyah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala
untuk kemudian mendapatkan berbagai kesempurnaan terhadap zatnya yang tinggi. Jadi kalau kita sebut Allah itu Al-Ghafur, maka Allah itu sempurna dalam memberikan maafnya. Allah itu Al-Alim, Maha mengetahui, maka Allah adalah sempurna dalam mengetahui setiap perilaku hambanya. Nah, ini yang dimaksud tadi bahwa wa annahu yajibu lahu ta'ala kullu kamalin yaliqu bidzatihil 'aliyyah. Allah itu wajib mendapatkan kesempurnaan dalam setiap sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan misalkan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala Maha memberikan takdir Al-Qadir, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu kamalun fi takdir. Allah itu mulia dalam setiap takdir yang Allah berikan kepada kita. Wa yastahilu alaihi jami'un naqaisi, dan mustahil bagi Allah itu memiliki kekurangan. Jadi Allah itu tidak boleh punya kekurangan. Dan yang namanya kurang itu miliknya siapa? Kurang itu miliknya siapa? Kurang itu miliknya makhluk. Sedangkan Allah itu yastahilu alaihi jami'an naqais. Mustahil bagi Allah untuk mendapatkan kekurangan. Bahkan ada satu hadis qudsi. Hadisnya itu berbunyi, ya ibadi, law anna jinnakum wa insakum, wahai hamba-hambaku, andaikan manusia kalian dan jin kalian, kanu ala afjari qalbi rajulin, mereka berada di dalam manusia yang paling maksiat semuanya. Jadi semua orang itu kayak Fir'aun misalnya. Semua orang misalkan kayak Fir'aun. Tombolnya panjenengan kayak Fir'aun, panjenengan yang kayak Fir'aun. Semuanya maksiatnya kayak Fir'aun. Mana qasam dari mulki syai'a. Walaupun semuanya itu kayak Fir'aun, tidak sama sekali mengurangi kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun sebaliknya, ketika semuanya berkumpul ala qalbi ahadikum, jadi semuanya berada di dalam orang yang paling taat, semuanya kayak kanjeng Nabi semuanya. Mazal fi mulki dzalika syai'an. Yang demikian itu juga tidak menambah kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan law anna jinnakum wa insakum, semua di antara manusia, awalukum wa akhirakum, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang itu berkumpul ala sa'idin wahidin, berkumpul pada satu tempat. Terus kemudian semua minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la a'taitu kullu wahidin minhum mas'alatan. Semua permintaannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dari zaman Nabi Adam sampai sekarang manusia itu berkumpul, semuanya berdoa kepada Allah, minta dikabulkan doanya, dan itu pasti semuanya akan dikabulkan oleh Allah. Dan itu semuanya tidak mengurangi kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun, kecuali seperti layaknya orang menaruh jarum di laut, lalu kemudian jarumnya itu diambil. Nah, titik air yang nempel di jarum ini sebagaimana layaknya permintaan seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Dan lautan itu adalah kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang demikian ini menjadikan Allah itu yastahillu alaihi jami'an naqais. Allah itu mustahil untuk kurang. Jadi ketika panjenengan matur amantu billah, saya beriman kepada Allah, sama dengan panjenengan meyakini bahwa Allah tidak mempunyai sifat kekurangan. Dan yang boleh mendapatkan kekurangan
al-khata' wan nisyan, tempatnya salah dan tempatnya lupa. Adapun Allah itu mulia dan sempurna. Maka tadi disebutkan yajibu alaihi yajibu lahu kullu kamalin yaliqu bi dzatihi al-'aliyyah. Zat yang wajib untuk mendapatkan kesempurnaan dalam seluruh sifatnya. Nah, maka yang harus panjenengan perhatikan di sini adalah bahwa ketika panjenengan mengaku beriman kepada Allah dan panjenengan sudah sebagai mukallaf, panjenengan wajib berarti an ya'rifa min aqaidil iman fi haqqihi ta'ala as-sifatil wajibah. Nah, ada sifat-sifat wajib yang kemudian Allah miliki dan ini sesuai dengan akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dan wal mustahilati lah, dan juga ada sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, wal jaizati fi haqqihi, dan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada sifat wajibnya Allah itu ada 10. Wal wajibatu 20 sifat. Ada 10 sifat wajib yang harus kita ketahui. Al-wujud, al-qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama' basar, kalam, wa qawluhu qadiran, wa qawluhu muhidan, wa qawluhu aliman, wa qawluhu hayyan, wa qawluhu sami'an, wa qawluhu basiran, wa qawluhu mutakalliman. Apa wujud bahwa Allah itu wajib ada. Tidak, Allah itu ada sebelum hal-hal yang lain ada. Wal baqa, baqa itu artinya adalah kekal. Yang tidak kekal adalah manusia. Dalilnya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Idam, dalilnya apa? Huwal awwal wal akhir, adalah Allah yang awal dan yang akhir. Wujud atau sifat wujud, dalilnya mana? Dalilnya adalah bahwa surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, orang-orang yang kemudian mereka bangun di malam harinya melaksanakan apa yang kemudian Allah perintahkan, berzikir kepada Allah. Lalu kemudian apa yang mereka katakan di antaranya, ma khalaqta hadza batila, ya Allah, Engkau tidak menciptakannya secara sia-sia. Berarti kalau Allah menciptakan berarti Allah ada. Mukhalafatul hawadith, Allah itu beda dengan hawadith. Siapa itu hawadith? Hawadith itu adalah kita makhluk ini. Allah beda dengan makhluknya. Allah punya sifat sami, Allah punya sifat mendengar, tapi mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya manusia. Allah punya sifat melihat, tapi sifat melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya manusia. Allah punya sifat mengampuni, tapi mengampuninya Allah dengan manusia berbeda. Dalilnya mana? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Qiyamuhu bi nafsihi, Allah tegak itu dengan dirinya sendiri. Dalilnya mana? Allahus samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Artinya Allah berdiri dengan sendirinya tanpa bergantung dengan makhluk. Al-wahdaniyah, keesaan, dalilnya mana? Allahu ahad. Qudrah, Allah punya sifat qudrah, maka dalilnya mana? Innallaha 'ala kulli syai'in qadir, lita'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Al-iradah, Allah punya sifat berkehendak. Ya fa'alu lima yurid. Quran surat
Al-Buruj, Allah berhak untuk melakukan apapun yang Allah kehendaki. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau sudah berkata jadi maka jadi. Misalkan dalam ayat yang lain surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal yang sama, bahwa Allah itu ketika berkehendak maka kehendaknya Allah Subhanahu wa taala tinggal mengatakan kun fayakun. Wal ilm, Allah punya sifat ilmu. Tadi betapa banyak ayat-ayat yang kemudian Allah katakan kepada kita semua, Allah itu al-alim, Allah maha ilmu. Lita'alamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilman. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menguasai segala ilmu yang ada. Wal hayat, Allah punya sifat hidup. Berarti Allah Subhanahu wa taala itu Hayyul Karim. Allah itu zat yang maha hidup. Dari mana? Surat Al-Baqarah ayat kursi. Yang panjang insyaallah semuanya hafal. Al-Hayyul Qayyum. Allah itu zat yang maha hidup dan maha berdiri. As-Sama', maha mendengar. Wal Basar, maha melihat. Wal Kalam, maha berbicara. Nah ini terus kemudian ada Qawluhu qadiran, bahwa zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha menetapkan. Wa qawluhu muridan, zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha berkehendak. Wa qawluhu aliman, Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha mengetahui. Wa qawluhu hayyan, Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha hidup. Wa qawluhu sami'an, wa qawluhu basiran, wa qawluhu mutakalliman. Nah ini sifat-sifat wajibnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mustahilatu 'ishrun, dan sifat-sifat yang mustahil itu ada 20. Nah 20 ini apa? Kebalikan daripada sifat 20 yang wajib. Jadi tidak panjenengan balik mawon. Kalau wujud maka kebalikannya adalah ada. Nah, tiga panjenengan itu. Nah ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal jaizatu wahidatun, sifat bolehnya Allah cuma satu, yaitu fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu, melakukan segala apa yang mungkin dan apa yang bisa atau kemudian Allah tinggalkan. Nah, selain daripada sifat 20 ini maka maksudnya jaizah. Mengampuni itu sifat jaizah. Allah boleh mengampuni dan Allah berhak mengampuni dan Allah berhak untuk tidak mengampuni. Memberikan rezeki maka itu sifat jaizah. Allah berhak memberikan rezeki dan berhak untuk tidak memberikan rezeki. Al-wajibu huna, wajib di sini adalah la yatasawwaru bil aqli anhu. Di sini yang dimaksud sifat wajib itu adalah apa yang tidak bisa masuk akal ketika sifat ini tidak ada. Jadi kalau Allah tidak mendengar maka itu tidak mungkin bagi Allah, tidak masuk akal. Wal mustahil, adapun yang mustahil itu mana yatasawwaru fil aqli wujuduhu, apa yang tidak mungkin bagi akal ketika sifat ini ada. Misalkan Allah itu punya sifat ada, punya sifat tidak ada. Tidak mungkin bagi Allah bahwa Allah itu tidak ada. Atau misalkan tidak mungkin bagi Allah itu sama dengan makhluknya. Misalkan beberapa yang kemudian tersebar di masyarakat bahwa Allah itu punya tangan sebagaimana tangan yang dimiliki manusia, maka tidak boleh kita samakan demikian. Misalkan ada ayat yang Allah aidihim, ada ayat di dalam Quran bahwa kalau kita terjemahkan secara literal, tangannya Allah berada di atas mereka. Nah, kita tidak boleh memakai yad atau tangan itu sebagaimana tangannya manusia.
harus kita alihkan kepada makna yang lebih memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah tidak boleh sama dengan makhluk. Wal jaizu, adapun yang jaiz adalah ma yutasawwaru fil aqli wujuduhu wa adamuhu, apa yang boleh untuk dibayangkan akal, baik adanya atau tidak adanya. Jadi yang jais itu tadi contoh memberikan rezeki, memberikan ampunan, memberikan anak atau tidak. Maka ini maksudnya sifat jaizah. Makanya sifat jaizahnya Allah adalah fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu, mengerjakan apa segala yang mungkin bagi Allah atau meninggalkan apa yang mungkin. Nah, ini beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada para malaikat-malaikatnya. Sebelum kita lanjut kepada iman kepada malaikat, monggo kalau panjenengan di bagian iman kepada Allah ini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Monggo sebelum kita lanjut di selanjutnya, monggo silakan. Apakah setiap makhluk itu wajib beriman kepada Allah? Jawabannya wajib, semuanya. Jawabannya wajib semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam Quran itu ada ayatnya Quran, baik kemudian secara terpaksa atau kemudian secara tidak terpaksa, semuanya wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya wajib untuk yakin kepada Allah. Bahkan dari makhluk-makhluk yang ghairul aqil, yang tidak berakal, sebagaimana kayak misalkan kucing, itu juga beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap makhluk-makhluk yang ada ini semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam Quran surat Al-Isra kata Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum, kita tidak mengerti tasbihnya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ditanya apakah semua makhluk itu wajib beriman kepada Allah, semuanya wajib beriman. Sampai ini kalau ayatnya tadi, semuanya wajib diminta untuk beriman taw'an wa kurhan, dari secara taat ataupun secara dipaksa. Awal ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardh. Apakah kalian mencari agama selain daripada agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan walahu aslama man fis samawati wal ardh, dan kepadanya semuanya berserah man fis samawati wal ardh, baik apa yang di langit dan apa yang di bumi. Taw'an, baik secara terpaksa, walaupun secara terpaksa, dan secara taw'an wa kurhan, baik secara sukarela dan kemudian secara terpaksa. Taw'an wa kurhan, semuanya wajib untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ilaihi yurja'un, dan kepada Allah pada akhirnya kita akan kembali. Jadi kalau ditanya kita beriman wajib atau tidak, semuanya wajib untuk beriman. Tapi tadi walakin la tafqahuna tasbihahu, zat-zat yang kita tidak ngerti seperti makhluk hidup yang lain, kucing. Nah, kalau betul-betul bahasa kucing itu apa? Ada yang paham bahasa semut, ada yang paham juga bahasa hewan-hewan yang lain. Jadi kalau betul paham, Al Quran itu sudah memberikan statement walakin la tafqahuna tasbihahu, kita tidak ngerti tasbihnya hewan-hewan, tumbuhan-tumbuhan. Itu kalau ada yang ngaku, ada yang bisa bahasa semut. Maksudnya sangat bahasa semut. Betul sangat. Ke daerah ini yang terbuat di sini sangat bahasa semut.
Makanya tadi apa ghairu dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardh. Apakah selain daripada agama Allah yang kalian cari, padahal seluruh yang ada di muka bumi ini, baik yang ada di langit ataupun di bumi, itu semuanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taw'an wa kurhan, baik secara sukarela atau secara terpaksa. Wa ilaihi yurja'un, dan kepada Allah akan semuanya kita kembali. Benar. Jadi semuanya wajib beriman kepada Allah, tapi kita tidak ngerti bentuk mereka beriman kepada Allah itu seperti apa. Jelas nih? Yang lain mulu. Katanya iman itu kan beda-beda ya, levelnya. Itu kira-kira yang mempengaruhi itu apa ya? Karena Allah kasih beda-beda, apa karena ilmu, apa karena pengalaman, apa karena takdir. Terus kita bagaimana caranya gitu? Karena kan ada yang dengar kata Allah aja langsung takut gitu. Tapi ada satu masih senyap, nggak ada ini gitu. Iya, Masya Allah. Bagus dia pertanyaannya. Katanya iman itu berbeda-beda. Ada yang jadi wali, ada yang tidak jadi wali. Ada yang sholatnya Masya Allah, ada yang tolehnya naudzubillah. Maka bagaimana ini? Apakah ini termasuk dari takdir atau bagaimana caranya menyiasati iman yang naik turun? Maka keadaan kita terhadap keimanan kita sekarang itu adalah bagian daripada takdirnya Allah. Bagian daripada takdirnya Allah adalah Allah berikan kepada kita fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam setiap hati manusia itu ada yang takwa, ada yang fujur, ada yang taat, ada yang maksiat. Itu bagian daripada takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan ketika kita memilih untuk taat, maka ketaatan yang kita pilih itu juga adalah bagian daripada takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa memilih untuk taat, itu adalah bagian daripada takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin panjenengan nanti bertanya, bagus kalau gitu, kalau semuanya takdirnya Allah, kenapa Allah ciptakan surga dan neraka? Katanya seluruh keimanan manusia ini sudah Allah takdirkan sesuai dengan takdirnya masing-masing. Nah, kalau gitu kenapa harus ada neraka dan surga? Jawabannya adalah ada neraka dan surga itu pun juga bagian daripada takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya neraka dan surga itu bagian daripada takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita beramal dengan amal yang kita maksimalkan, kita beriman dengan iman yang kita maksimalkan, ini semuanya juga bagian dari takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun juga tidak ngerti kita ini kira-kira akhirnya masuk neraka atau masuk surga. Yang jelas perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita adalah kita diminta wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu. Beramallah, maka Allah akan melihat amal kalian dan Rasulnya pun juga akan melihat. Jadi kalau diringkas jawabannya adalah satu, iman yang berbeda ini bagian daripada takdirnya Allah. Adanya neraka dan surga itu adalah bagian daripada kudrahnya Allah, bagian daripada kuasanya Allah. Kalau kita bertanya lalu kenapa kita harus beramal sedangkan semua sudah ditetapkan akhirnya masing-masing, jawabannya adalah karena kita tidak tahu akhirnya kita masing-masing seperti apa, walaupun sudah Allah tetapkan. Paham? Walaupun sudah Allah tetapkan, kita semua tidak tahu ending kita masing-masing seperti apa. Maka kewajiban kita adalah beramal semaksimal yang kita bisa, dan semoga dengan amalan ini Allah berikan kita takdir yang terbaik. Nah, iman yang berbeda-beda ini
Kita bisa merasakan manis karena ada pahit, ya apa? Nah, kita bisa merasakan enaknya iman itu kenapa? Karena sempat mengalami keimanan yang turun, sehingga ketika imannya sedang bagus-bagusnya maka nikmat itu terasa. Nah, jadi kata satu, iman berbeda-beda itu takdir. Dua, surga dan neraka itu ada juga takdir. Tiga, dengan adanya surga dan neraka ini kita diminta untuk beramal semaksimal mungkin sebisa yang kita lakukan, karena kita tidak tahu ending daripada hidup kita bagaimana, bahwa bagaimana caranya kemudian kita melihat perbedaan keimanan ini, maka kita lihat sebagai kalau kita baru sedang imannya itu biar kita bisa merasakan nikmat keimanannya. Kalau kita sedang futur atau sedang kurang iman, kita juga ngerti betapa dulu ketika beriman tinggi-tingginya, maksimalnya rasanya juga manis. Biar ngerti bedanya. Barangkali masih ada yang dibingungkan atau masih ada yang ditanyakan atau masih bingung. Monggo betul apa kamu? Sudah jelas. Saya setuju. Dari Pulau lagi. Satu, kenapa keimanan orang berbeda-beda? Jawabannya karena takdir. Karena itu bagian daripada ketetapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa memilih taat atau kita bisa memilih maksiat itu karena takdirnya Allah. Lalu pertanyaannya, bagian ikhtiar kita yang mana? Bagian kita sebagai manusia yang mana? Kalau semuanya Allah takdirkan, maka bagian kita sebagai manusia berikhtiar itu bagaimana? Ikhtiar yang kita lakukan itu pun juga termasuk daripada takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak mungkin dari berbagai pilihan yang kita pilih, manusia itu punya potensi taat dan maksiat. Kita memilih taat itu juga takdirnya Allah. Kita memilih maksiat pun juga takdirnya Allah. Nah, kita memilih dua ini semuanya takdirnya Allah, dan apa yang kita lakukan berdasarkan keimanan kita tadi juga takdirnya Allah. Lalu kalau semuanya takdir, terus kenapa kita harus berikhtiar? Karena tadi pertanyaannya, kalau semuanya adalah takdir, kenapa kita harus berikhtiar? Nah, ikhtiar kita itu adalah bagian kita taat kepada Allah dan bagian kita untuk memenuhi apa yang menjadi perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita sudah berbicara tentang hasil atau takdir, maka ini memang yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita bicara, ada orang yang taat, ada orang yang maksiat, ada orang yang imannya baik, ada iman yang turun. Ini semua adalah bagian daripada takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kita, kenapa kok kita diminta untuk tetap ibadah walaupun semua sudah tertakdirkan? Jawabannya ini adalah kita mengambil bagian ikhtiar kita yang Allah perintahkan kepada kita. Adapun nanti hasilnya dengan ikhtiar ini kita semakin taat atau semakin jauh dari Allah, maka hasilnya ini adalah mutlak hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jangankan kita berbicara tentang hari esok, kita bicara tentang satu detik ke depan yang akan terjadi saja kita tidak tahu, karena itu murni rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita imannya naik dan turun itu bagian daripada takdirnya Allah. Kewajiban kita adalah memaksimalkan ikhtiar. Sama jelas? Gitu.
ditakdirkan jelek, tapi kita tidak mau jelek. Kita ditakdirkan jelek, tapi kita tidak mau jelek. Jawabannya adalah rukun iman yang keenam, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Kita beriman dan kita berkeyakinan segala takdir, baik itu yang baik ataupun yang buruk, itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memang tidak mau untuk jadi orang yang tidak baik. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, ketika tadi orang sudah ditakdirkan Allah untuk jadi orang yang tidak baik, misalkan seperti Abu Lahab yang jelas-jelas dinas dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabin wa tab. Abu Lahab yang jelas dinas di dalam Al-Quran sebagai orang yang tidak baik. Nah, jawabannya adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa diri kita ini ditakdirkan Allah tidak baik. Nah, khawatiran ini maka kita pasrahkan kepada Allah tadi. Kekhawatiran kita itu kita pasrahkan kepada Allah, karena betul-betul tidak ada yang mengerti kita ini kira-kira ditakdirkan baik atau buruk. Jangan-jangan di antara panjenengan ini ditakdirkan Allah, salah satunya adalah mereka yang masuk surga di bagian yang paling akhir. Itu kan kita tidak tahu juga. Jawabannya adalah kita tidak tahu. Lah kalau kita ditakdirkan menjadi yang baik bagaimana? Itu juga tidak tahu. Jadi takdir atau akhir baik dan buruknya kita itu semuanya sama-sama tidak tahu. Dan semakin kita pikirkan, semakin tidak tahu. Semakin dipikir semakin muat. Karena nanti kalau kita mikir, kalau saya ini nanti ditakdirkan masuk neraka, saya ini nanti ibadahnya tidak berguna dong. Dan jawabannya adalah, kamu tahu kamu masuk neraka dari mana? Kan kita juga tidak bisa menjawab. Akhirnya fokusnya kita adalah menjalankan apa yang Allah perintahkan, beramal semaksimalnya, bekerja semaksimalnya, dan semoga dengan pekerjaan dan amal kita ini Allah Subhanahu wa ta'ala mencatatkan kita sebagai orang yang baik. Tapi yang jelas Allah berikan kepastian kepada umatnya Kanjeng Nabi, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang mengucap la ilaha illallah sudah pasti masuk surga, asalkan dia mau menjaga la ilaha illallah sampai terakhir. Nah, bagian kita adalah kemudian berikhtiar, bagiannya Allah adalah kemudian memberikan hasil. Saya berikan satu contoh kisah. Mungkin kisah ini insya Allah bisa menjadikan panjenengan paham. Nabi Musa itu ketika ketemu dengan Nabi Adam, Nabi Musa ketika Allah berikan kesempatan untuk bertemu dengan Nabi Adam, apa yang disampaikan Nabi Musa kepada Nabi Adam? Yang disampaikan Nabi Musa kepada Nabi Adam adalah, oh ini ya, kamu Nabi yang menjadikan kita semua akhirnya keluar dari surga. Jadi Nabi Musa itu mengatakan demikian, kamu ternyata ini ya, Nabi Adam yang menjadikan kita semua keluar dari surga. Lalu apa kata Nabi Adam? Akalumuni, apakah engkau mencelaku bima qaddarallahu ta'ala alaiya al-qamar, atas apa yang Allah takdirkan kepadamu. Jadi apa yang sudah terjadi itu bagian daripada takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Musa tadi mencela Nabi Adam, nah kamu ini gara-gara kamu makan buah putih kita semua masuk neraka, kita semua keluar dari surga. Dan Nabi Adam jawabnya juga simpel, atalumuni bima qaddarallahu alayya, apakah kamu mau mencelaku atas apa yang menjadi takdirnya Allah. Nah, kita bisa ngerti takdirnya Allah itu cuma ketika satu, kalau sudah terjadi. Ketika belum, jawabannya adalah Allahu a'lam. Hanya Allah yang mengerti rahasia daripada takdirnya.
Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ya sudah, maksimalkan usaha kita, maksimalkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah cukup menjawab? Oke, nanti sambil ngobrol insya Allah. Tapi kalau ini kan, berarti keimanan kita sama iblis itu sebetulnya tinggi iblis ya. Iman kita kepada Allah dibandingkan dengan iblis tentu tinggi kita. Itu tinggi kita ya. Nah, iblis sempat melihat Allah, sempat ketemu dengan Allah, tapi tetap maksiat. Jadi kita tidak pernah melihat Allah, panjenengan ada yang pernah melihat Allah. Kita semua tidak ada yang pernah ketemu dengan Allah. Kok bisa beriman kepada Allah? Berarti kan keyakinan kita lebih tinggi. Keyakinan kita lebih tinggi karena apa? Kita bisa yakin kepada sesuatu yang belum pernah kita lihat. Apalagi kalau kita lihat, tentu kita akan lebih beriman dan lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan? Summa latarawunna kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilman yakin. Kita akan punya keilmuan benar-benar ngerti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan? Di akhirat nanti. Nah, kalla law ta'lamuna ilman yakin itu berbagi jadi dua. Ada yang yakin betul bisa ngerti Allah, satunya mereka masuk neraka karena summa latarawunna ainan ya, kalla law ta'lamuna ilmal yakin, summa latarawunnaha ainal yakin. Apa namanya? Malah belum sampai. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yakin, latarawunnal jahim. Nah, ada yang satu latarawunnal jahim, melihat neraka atau masuk neraka. Ada yang kedua. Yang kedua ini adalah ketika mereka sudah ngerti dan sudah kenal Allah, wujuh yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajahnya mereka bahagia. Kenapa? Karena melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang mati itu sama-sama mereka kasyaf, punya kesempatan untuk kemudian ngerti dan mengenal Allah, tapi endingnya beda. Fakashafna 'anka ghita'aka fabasaraka yawmal hadid. Jadi Allah kasyafkan kita, Allah jadikan kita ngerti bahwa Allah itu adalah zat yang kemudian paling layak disembah, paling layak untuk diyakini. Ada juga nanti ada yang kemudian mereka akhirnya tambah, mereka ngerti Allah, akhirnya mereka masuk neraka gara-gara mereka sadarnya baru ketika di akhirat. Yang kedua, mereka yang yakin di dunia dan yakin di akhirat, mereka melihat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Jadi kalau ditanya iman kita sama imannya iblis itu tinggi mana? Tinggi iman kita. Karena tadi iblis ketika melihat Allah tetap ada maksiatnya. Kita semua ini tidak pernah melihat Allah, tapi kita semua tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jelas ini. Nah, mungkin nanti bisa dilanjut ngobrol-ngobrol insyaallah. Nah, mungkin ini kita cukupkan di iman kepada Allah. Nah, selanjutnya insyaallah nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya rukun iman yang lainnya, yaitu iman kepada malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Iya. Ini mengenai iman ya. Itu orang Islam ngaku beriman. Tapi konsepnya kalau orang beriman itu kan ada salah satunya menjalankan kewajiban-kewajiban atau melaksanakan perintah-perintah Allah ya. Tapi kenyataannya ini mengaku iman yang berjalan, tapi sholat tidak apa-apa perintahnya Allah tidak dilakukan gitu. Nah, apakah orang tersebut tetap disebut sebagai orang beriman atau tidak? Karena dia tidak
cuma ngaku aja, tapi perbuatannya tidak sesuai perintah-perintah Allah. Oke. Orang yang dia syahadat maka dikatakan sebagai orang yang Islam. Orang yang dia tidak beramal tapi dia syahadat maka tidak bisa dikatakan sebagai beriman. Nah, karena iman itu levelnya lebih tinggi daripada Islam. Tapi apakah dia keluar dari agama Islam? Jawabannya boten. Jawabannya boten. Kenapa? Karena dia masih dalam keadaan bersyahadat. Kemarin sudah kita bahas orang yang meninggalkan sholat karena dia cuma karena malas, maka dosa besar. Tapi kalau dia meninggalkan sholat karena mengingkari wajibnya sholat, maka baru murtad. Misalkan dia Islam tapi dia tidak meyakini bahwa Ramadan itu wajib puasanya, ini baru murtad. Mas Fikri, kalau Ramadan puasa ya? Puasa. Yakin wajib atau yakin sunnah? Wajib. Nah, kalau meyakini wajib maka masih Islam. Tapi kalau dia mengerjakannya karena tidak meyakini kewajibannya, ibadah yang dia wajibkan, maka dia dihukum sebagai orang yang murtad. Adapun dia tidak melaksanakan perintahnya Allah dan sebagainya, hanya menunjukkan dia tidak beriman tapi dia masih Islam. Jelas gitu, Pak. Wonten malih monggo. Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran ala hubbikum muslima'ikum. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.